Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Wow. Saya sekarang berada di channelnya Fahri Channel. Wow. Anda mungkin semua banyak yang tahu bahwa Fahri Sosiawan ini sekarang lagi garap bisnis networking. Tapi kita pengen tahu apa dan bagaimana Fahri Sosiawan ini menjalankan bisnis networkingnya. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa Fahri Sosiawan ini teman lama saya. Tapi tiba-tiba bisa ketemu lagi di sosial media. Wah, itu sekitar hampir 10 tahun ya. Akhirnya ketemu dan kita bertemu akhirnya, dan saya pun juga akhirnya dijerumuskan di bisnis ini. Qadarullah, wow, banyak hal-hal yang luar biasa yang saya dapatkan dan saya bisa belajar dari beliau. Saya yakin Anda juga pengen belajar dari sosok yang luar biasa. Karena kenapa saya mengatakan luar biasa? Di Indonesia cuma ada 3 orang maksudnya ya. 3 orang yang menjadi miliarder di bisnis RFT World, bisnis networking ini. Salah satunya beliau. Nah, untuk itu beliau sudah hadir di channel Fahri. Kok kayak seakan-akan kayak saya punya channelnya. Oke, udah proses luar biasa. Fahri Sosiawan. Oke, gimana ini? saya agak grogi panggilnya bro, Daeng. Ya, karena beliau offline saya. Gimana kira? Awalnya menemukan bisnis ini gimana sih? Atau mungkin dari dulu sudah jalankan bisnis networking? Bisa, ya. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang perjalanan hidup ini skenarionya sudah dibuat indah oleh Allah. Oh, masya Allah. Jadi Akhi ya, panggil apa? Iya. Mr. Main. Mr. Main. Dulu Akhi, sekarang Mr. Main. Jadi Mr. Kita nampak tidak indah itu karena keterbatasan kita sebenarnya. Oke. Tapi sejatinya skenario yang Allah berikan itu sangat indah. Belakangan kita baru sadar betapa keindahan itu luar biasa. Nah, itu pun yang mungkin Mr. Main alami, saya alami, dan semua orang alami. Kalau bicara tentang bagaimana terlibat dengan industri network marketing, wah, panjang ini. Oh iya. Ini berapa episode ini? Masalahnya nggak ada darah kopi juga ini kan. Nanti aja lah. Yang penting dioles aja ya. Oke ya. Mungkin awalnya, jadi ketika Papa Hari ini kan awalnya itu bisnisnya konvensional dulu ya, sejak kita ketemu tahun 1997 kalau nggak salah, konvensional, dan ente kan bisnisnya di hardware komputer dan beberapa aplikasi alarm motor kalau nggak salah dulu ya. Alarm sensor gerak. Sensor gerak itu luar biasa di zaman itu ya. Dengan pager yang diandalkan gede. Nah, tiba-tiba masuk di industri networking itu gimana storytellingnya itu ya? Iya, sebenarnya begini Mr. Main. Jadi proses itu agak pertengahan sebenarnya ketika kita ketemu ya di Makassar. Jadi saya terlibat dengan industri ini sebenarnya sudah lebih awal dari
saat kita tiba di Makassar. Oke. Diawali dengan saya hijrah ke Yogyakarta karena melanjutkan studi S1 di Universitas Negeri Yogyakarta, dulu namanya IKIP Yogyakarta. Jadi di sana saya bertemu dengan industri ini. Jadi mungkin saat itu di Indonesia industri network marketing ini terhitung baru ya saat itu ya. Betul-betul orang belum memahami begitu luas seperti saat ini. Tetapi sejak awal saya merasa bahwa ada sesuatu yang cocok dengan jiwa saya ya saat itu, karena kita masih sangat muda, masih kuliah saat itu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk mulai terlibat dengan salah satu perusahaan. Saya tidak usah menyebutkan nama ya. Saya terlibat dengan satu perusahaan dan saya merasa bahwa ini adalah pilihan yang tepat dengan potensi yang saya kenali terhadap diri saya saat itu dan apa yang saya inginkan ke depannya. Jadi yang menarik gini, Mister. Saat itu saya di usia yang masih sangat muda. Saya melihat ada satu hal yang tidak banyak ada mungkin di tempat lain. Jadi kalau di industri ini yang menarik, kita diberikan kesempatan untuk melakukan pengembangan diri itu luar biasa. Dan itu tanpa syarat. Mr. Main bisa bayangkan, saat itu saya diberikan kesempatan, padahal saya baru terlibat dan masih sangat muda, saya diberikan kesempatan untuk berbicara di mungkin ada 500 orang di satu event gitu ya. Dan itu diberikan begitu saja gitu. Saya tanpa syarat apapun. Tanpa syarat apapun. Peringkat saya juga belum peringkat bagus saat itu. Di situ saya semakin jatuh cinta dengan program ini. Artinya saya meyakini bahwa tidak semua pencapaian itu bisa diukur dengan angka ya. Ya, tidak semua bisa kita ukur dengan angka. Ada pencapaian-pencapaian yang luar biasa, entah kita sadari atau tidak, yang sebenarnya jauh lebih berharga daripada angka, yaitu pengembangan diri. Dulu kami di perusahaan awal tempat saya terlibat dalam sebuah trainingnya, ada satu ungkapan yang sering disampaikan dan itu betul-betul tertanam di alam bawah sadar kami ya, adalah more precious than gold. Sesuatu yang lebih berharga daripada emas. Apa itu? Pengembangan diri. Ya. Jadi ini yang dari awal membuat saya klik dengan industri ini. Karena ketika diri kita ini sudah bertumbuh tanpa batas, maka kesuksesan tanpa batas itu juga persoalan waktu saja ya. Jadi diawali dari bagaimana kita bertumbuh dulu secara sumber daya ya terhadap potensi diri kita. Nah, jadi saya memulai di masa saya kuliah ya, sambil saya kuliah, sambil saya berbisnis. Ya, walhasil hampir DO Mr. Main. Itu memang masalah terbesar bagi diberikan pilihan berarti. Iya, jadi kebetulan memang saya pun juga senang bergabung dengan komunitas ya. Seni pertunjukan ya. Jadi saya tahu jurusan apa saya Mr. Main kuliahnya? Sastra pastinya. Enggak, salah. Apa? Teknik mesin. Itu jaga sambung naik ojek nggak nyambung Jack. Jadi saya itu teknik mesin, Mr. Main. Sarjana saya itu teknik mesin. Ini alumni STM nih. Baru tahu. Iya. Oke. Jadi tetapi nggak tahu mungkin bawaan jiwa ya. Saya lebih banyak bergabung dengan teman-teman di seni pertunjukan. Akhirnya dengan saya berbisnis, dengan saya terlibat di kegiatan seni pertunjukan, ya itu hampir DO. Kalau hampir kan berarti jadi kan. 6 tahun. Itu udah nyaris tahun lagi udah selesai itu. Sampai ayah saya dalam satu waktu saking keselnya nelpon, kamu ini mau lulus apa tidak gitu. Kalau tidak mau lulus, udah jangan pulang sekalian. Gak diakui jadi anak ya. Gak diakui. Jadi ya alhamdulillah memang banyak hal yang akhirnya saya pelajari di industri ini. Sejujurnya proses saya terlibat di industri ini memang tidak
tidak lantas dari awal memulai sampai sekarang tidak pernah ada jeda. Iya. Jadi jeda itu selalu terjadi. Jadi ketika perusahaan kami bermasalah, saya jeda sekian tahun, kemudian ketemu lagi dengan perusahaan baru. sempat Tapi jeda. mindsetnya udah terbentuk Iya, ya bahwa betul. ini bisnis luar biasa. Yakin sekali, Mister. Jadi memang keyakinan yang begitu kuat itu bisa membuat kita tetap bertahan di track yang kita pilih. Jadi saya meyakini betul, dan saya betul-betul kuat tertanam pada diri saya bahwa ketika kita menginginkan sesuatu yang besar, Betul, ya, maka kita harus memilih kendaraan yang tepat. betul. Ya, nggak ada yang salah dari pilihan sebagian banyak orang di luar sana, nggak ada yang salah. Semua pilihan itu bagus. Tetapi pada pilihan-pilihan itu kan ada takarannya, Mister. Betul. Iya, dan kita tahu, kita bisa menganalisa di pilihan ini takarannya segini, pilihan ini takarannya segini, pilihan ini takarannya segini. Ya, dan saya kan sudah menakar gitu. Ketika saya melanjutkan di jalur formal, sekali lagi ini bukan baik buruk ya, Iya. ini pilihan, saya sudah tahu takarannya. Tetapi saya menginginkan sesuatu yang jauh lebih besar Melampaui dari takaran yang dari takaran dimiliki. itu. Makanya saya harus cari memilih kendaraan yang tepat, kondusif ya. untuk itu. Dan Tek, ngomong-ngomong gini kan, kalau masalah takaran tadi, ketika coba berbagai macam, sempat kan jedah itu ambil bisnis konvensional Iya, kan, betul, jadinya betul. akhirnya sampai ngurusin lele segala kan ya, ikan air tawar kan, Iya, betul, terus betul. jualan aplikasi yang alarm itu ya. Iya, betul, Nah, itu betul. gimana tuh akhirnya? Ya, sebenarnya kalau intinya begini, Mister, jiwa bisnisnya dulu yang memang sudah tertanam. Yes. Jadi Artinya mentalnya udah mental pengusaha, Iya, mental ya. pengusaha. Bukan karyawan ya. bukan, Iya. ya, walaupun silahkan saja Iya. teman-teman semua ingin menjadi karyawan, Nah, ya, silahkan ya, bukan insya baik Allah. benar ya. Iya, itu Iya. menjadi lahan amal kita Iya. kan. Nah, tetapi memang saya secara pribadi kebetulan dalam lingkungan tempat saya bergaul saat itu di Jogja, memang entrepreneur muda. Oh. Jadi teman-teman seangkatan saya itu ya sebagian di Iya. antara mereka, ada pun yang ke jalur formal ada ya. Nah, tapi sebagian itu memang mereka entrepreneur yang hari ini mereka punya percetakan besar, Iya, iya, mereka punya bisnis apa lagi itu? Yang pencinta alam itu? Oh, hiking. Ah, ya, Iya, iya. kayak begitu. Banyak lah, luar biasa, karena memang mentalnya udah terbangun untuk menjadi entrepreneur, pengusaha, dan itu tertanam juga di saya. Nah, cuma memang saya memilih network marketing Oke. dari sekian pilihan. Oke. Sebenarnya Mister, yang Mister sebutkan tadi ikan air tawar, Iya, iya. kemudian di teknologi, Iya, iya. komputer, Iya. itu juga sebagian kecil dari apa yang pernah Iya. saya lakukan. Sambil di Jogja saya pernah jualan beras, Mister. Oh. Iya. Jualan beras. Saya pernah juga ngambil rokok dari Kudus, Iya, iya. rokok tembakan. Iya, yang misalnya oh, iya, kayak iya, iya. yang merek yang identik Iya, iya, dengan iya. merek-merek terkenal Iya, gitu, iya, tapi iya, iya. namanya diplesetkan. Dompleng, ya. Saya pernah main itu, bawa ke Jogja, kemudian didistribusi. Jangan loh, macam-macam. jangan-jangan mitra di Jogja ada yang pernah langganan berasnya Pak Fahri nih. Iya, iya. Dan yang kabar bagus ya, kabar bagus ya. Kabar bagusnya, saya pernah jalankan bisnis ilegal, Mister.